Kita mulai saja ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah videografi pada minggu yang lalu Pak Edi telah memberikan satu penjelasan tentang video klip untuk musik ya. Jadi kalian juga sudah dibagi kelompoknya, masing-masing kelas pagi dan kelas sore ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ada 5 kelompok, kalau tidak salah ya. Dan masing-masing kelompok pastinya sudah mendiskusikan tentang ide-ide kreatif tentang pembuatan video klip ya. Dan kalian akan mencari referensi. Nanti Pak Edi juga berikan satu arahan untuk bagaimana cara mencari referensi supaya kalian bisa mengembangkan ide kreatif itu ke dalam sebuah naskah akademik ya. Naskah akademik itu adalah tulisan ilmiah ya, tulisan ilmiah yang ditulis sivitas akademika atau dosen mahasiswa yang melakukan riset ya. Tentu proses perancangan dalam perguruan tinggi itu bagian dari riset ya. Riset untuk perancangan atau riset untuk desain, pengembangan program, ataupun pengembangan karya seni, karya desain ya. Nanti tentu tahapan-tahapannya ataupun kaidah-kaidahnya ya, prosedurnya juga mengikuti kaidah-kaidah ilmiahnya di lingkungan akademik di perguruan tinggi ya. Oke, nah, tapi sebelum itu Pak Edi ingin mengecek dulu masing-masing kelompok ini ya. Baik, Denny kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Berapa? 1. Kelompok 1. Ya, bagaimana dengan anggotanya, sudah diskusi tentang ide kreatifnya? Sudah ada, Pak. Sudah ada idenya, Pak. Sudah ada idenya. Baik. Aldian, kelompok berapa? Sama, Pak. Dia bareng aku, Pak. Bareng kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Dia kelompok berapa? Iya. Kelompok 2, Pak. Oke, sama siapa? Sama Irham sama Risa. Irham sama Risa. Sudah diskusi dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita dengarkan dulu dari masing-masing hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, Pak Edi kemarin sebenarnya disuruh membuat PowerPoint untuk menyajikannya ya, mestinya. Sudah dibikin belum itu? Denny, kelompok 1, mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Sudah, Pak. Ya, silakan dipresentasikan di kita. Dian. Iya, ya. Share screen-nya nggak bisa, Pak. Oke. Diproteksi advanced sharing, all partition. Ya, silakan.
Halo, belum muncul. Baru started screen sharing. Sedang dalam proses. Dia sudah melihat dia? Sudah terlihat belum? Di tempat tadi masih hitam. Kok masih black ya? Oke. I started screen sharing. Biasanya lancar aja nih. Jadi sudah terlihat ini? Punyamu sudah terlihat belum, Dan? Halo? Kedengeran ya suaranya. Belum ya? Halo? Halo, Pak. Iya. Kok belum kelihatan ya tadi ya? Oh. Sekarang udah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah. Ya. Oke, silakan. Gimana konsep? Oh, sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Oh ya. Saya ulang. Ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Edi. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang video klip yang akan saya buat dengan Denian Video. Untuk konsep, ide video yang ada sebenarnya dibuat karena adanya COVID dan tidak bisa untuk bertemu bahkan syuting, jadi kita membuat video masing-masing di rumah dengan handphone atau kamera. Dan kita bisa berekspresi sebebas mungkin dengan lagu tersebut, tetapi juga akan diarahkan. Setiap orang akan melakukan lip sync dengan lagu yang akan diberikan dan merekamnya. Sehingga lagu yang diberikan bisa sama dengan mulut setiap talent. Dan mereka tidak harus semua bernyanyi, tapi juga ada yang boleh bermain alat musik, gitar, ataupun drum. Dan tidak harus mempunyai alatnya. Yang penting adalah ketukan alat musik harus sama. Untuk talent yang dibutuhkan kurang lebih yaitu 5-10 orang, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan pede untuk lip sync dan berekspresi segompol mungkin dalam menyanyikan lagunya nanti. Nanti setelah semua terkumpul videonya dalam tahap editing, kami akan mengatur part-part mana yang cocok ditempatkan dalam video klip musik From Home ini. Sudah Pak, sekian. Oke, jadi konsepnya lip sync ya. Lagunya apa dulu? Untuk lagunya masih milih-milih Pak. Oh, masih milih-milih.
belum ditentukan apa gitu ya. Belum. Ya. Jadi teknik untuk ilustrasi musik ini ya, membuat satu video klip ini bermacam-macam ya. Jadi ada yang menggunakan seperti tadi ya, video lip sync dengan berbagai orang ya, menggunakan animasi ya, dan beragam teknik-teknik yang bisa digunakan nanti. Silakan, idenya tergantung dari masing-masingnya. Jadi kemudian nanti ditentukan lagunya, kemudian dibuat storyline-nya, ringkasan ceritanya tentang video ini apa. Cerita itu tidak harus sebuah cerita kisah perjalanan, enggak, tapi ide. Kisah itu bisa menggambarkan idenya. Kreatifnya itu seperti apa? Kontennya, isinya itu seperti apa sih, penggambaran dari keseluruhan daripada video klip itu, dia berkata apa, dia menyampaikan pesan apa, isi pesannya, jadi cerita pesannya. Tapi ada juga yang memiliki satu kisah, cerita tertentu, seperti drama dan lain sebagainya, bisa juga. Nah, ya, jadi buatlah sinopsisnya, lalu sinopsis nanti kemudian dijabarkan dalam storyline. Storyline dibuat storyboard. Jadi dibuat storyboard nanti ya. Nah, untuk tugas minggu depan kan kalian mulai merancang storyboardnya ya. Nah, tentu akan dicari referensi visualnya ya, sebagai ide kreatifnya ya, belum karena belum dibuat, tapi kalian sudah bisa membuat referensi visual dari video klip yang menjadikan ide ini, misalnya ya. Oh, saya terinspirasi dari video klipnya ini, atau saya terinspirasi dari video ini. Nah, dianalisa bagaimana referensi ini menjadi acuan visual, ya, itu referensi. Nah, kemudian nanti bagaimana penggunaannya, lah itu di dalam konsepnya dijelaskan. Ya. Jadi konsepmu itu tadi dikembangkan lagi. Jadi nanti makin makin risetnya makin berkembang, itu konsepnya akan terus berkembang. Kita perbaiki dulu, kita perdalam dulu, ya. Kita perdalam dulu ya konseptual. Dan kalian memang disiapkan untuk memiliki kompetensi konseptual, artinya apa? Mampu menggali ide-ide, gagasan-gagasan kreatif, ya, dan juga mewacanakannya ke dalam dunia akademis. Ya. Nah, ini sebagai calon sarjana ataupun ahli media ini kan lulusan perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk konseptual ini. Ya. Tentu beda dengan anak-anak sekolah menengah pertama ya, ini harus kembangkan konseptual ini. Tidak hanya persoalan teknisnya. Nah, tentu untuk menggali konsep yang dalam, yang bagus, tentu merujuk pada satu referensi yang kuat, ya, yang banyak juga. Ya. Nah, tentunya referensi itu bisa saja merupakan referensi ilmiah ataupun referensi visual. Referensi visual itu artinya secara visual dari produk-produk karya-karya desain itu menjadi acuan gagasan kita. Terinspirasi juga terinspirasi itu visual tadi. Ya. Jadi inovasi itu tidak harus sama sekali muncul baru dari kita, enggak. Justru kebaruan itu setelah kita melihat perbedaan-perbedaan, melihat karya-karya yang ada, memunculkan ide-ide baru. Jadi bukan sama sekali terus kita tidak menutup diri dari ide-ide orang lain, lalu kita muncul sendiri, malah itu tidak akan muncul ide kreatif. Ide kreatif itu muncul semakin banyak referensinya, semakin idenya berkembang. Karena referensi tadi menimbulkan apa? Menjadi sumber data untuk menganalisa.
Nah, kalau ibarat memasak, bahannya cuma sedikit, ya masakannya tidak bervariasi. Nah, itu satu ilustrasinya saja. Tapi semakin banyak bahan-bahannya, berarti produk yang akan dihasilkan itu, masakan tadi akan banyak, bervariasi. Sebagaimana ide. Ide itu ketika bahan-bahannya banyak, referensi-referensinya banyak, itu menjadi, akan dimasak, akan dianalisa oleh kognitif kita, dalam proses pemikiran kita, dalam proses pengkajian kita, itu menjadi sajian-sajian yang lebih banyak, bervariasi. Maka istilah Pak Edi dalam tanda petik, piknik, banyak piknik visual, ya. Piknik lewat Google, lewat cari telusuri ya, referensi itu ya. Nah, kaitannya dengan video klipnya apa? Nah, kalian harus cari video-video sejenis. Maka nanti, oke, Pak Edi tanya dulu. Itu Aldian kan ada sumber idenya. Ya, coba kamu ceritakan, kenapa kamu memilih ide itu? Kalau idenya sebenarnya dapat dari YouTube sih, Pak. Apa Jadi yang membuat kamu tertarik dari ide itu? Jadi ya sesuai sama kondisi saat ini gitu, Pak. Kan sekarang jadi banyak kayak konser-konser online gitu, Pak. Jadi kayak sejenisnya gitu, Pak. Oke. Nah, kamu cari tiga referensi visual. Ya. Mungkin videonya siapa, dianalisa. Buatlah satu kajian bersama Denny, anggota kelompokmu. Buatlah kajian itu, bikin satu analisa. Apa yang menjadi kekuatannya masing-masing? Ya, tentu apa perbedaannya? Apa yang kesamaannya? Kesamaannya dari ketiganya apa? Perbedaannya bagaimana? Keunikannya bagaimana? Ciri khasnya bagaimana? Gaya visualnya bagaimana? Mungkin ide-ide khas dari video masing-masing seperti apa? Bisa kamu gali tekniknya, kira tekniknya dari A, dari B, dari B. Baru setelah mengkaji 3 tadi, minimal 3 ya, bisa lebih 3-5 lah, terserah kalian. Ketik dalam sebuah laporan, paper, analisa. Ya. Jadi tugas kalian, oke lah, ini video klip ini menjadi bahan untuk sampai UAS ya. Sampai UAS cukup ini aja, tapi diperdalam. Jadi minggu depan targetnya adalah menganalisa referensi visual. Ya, analisa referensi visual. Itu aja. Ya. Terus cari kalau ketemu ya referensi jurnalnya. Ya, jadi di searching nanti Pak ditunjukkan di layar ya. Referensi visualnya, cari paper tentang video klip yang terkait dengan idemu itu. Ya. Kemudian masukkan dalam analisanya. Gitu. Itu Aldian? Denny, gimana untuk kelompokmu? Halo? Iya. Ya, jadi Nanti coba dicari dulu. Ya, cari. Paling tidak dari analisa visual kan banyak itu tadi kamu katakan sekarang banyak. Nah, tadi kan Aldian cerita sekarang banyak melakukan konser-konser. Nah, itu berarti kan ada banyak karya. Cari minimal 3, sebut 5, misalnya gitu ya. Buat analisa, kasih screenshot, dikaji. Oh ini yang ini video A, videonya Raisa seperti apa, videonya dari luar negeri seperti apa. Mungkin bisa juga begitu ya. Jangan dari lokal saja, idenya pasti berbeda. Ya. Oke. Oke, sekarang kelompoknya dia. Sama siapa tadi dia? Bapak tadi? Halo, dia? Ya, Irham sama Risa, Pak. Sama Hamzah. Gimana, sudah disiapkan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, silakan ditampilkan untuk kita diskusikan. Ya, sambil dia menyiapkan, Pak Edi menyapa Singgi. Halo Singgi. Oke, Iya, Pak.
Nih, oke, silahkan. Anu dulu. Sudah tampil ini dia. Di landscape. Ya. Ya, kelihatan. Cuman di landscape. Dimiringkan. Udah kelihatan. Kelihatan. Oke, cuman miring. Landscape. Miring kan, Pak? Udah saya sudah skip ya, Pak? Hah? Oke, sekarang baru muncul. Oke. Pak. Ya, sip. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali pembuatan. Nah, pendahuluan bisa dilakukan pengembangan karya, salah satunya dengan melalui video. Dalam kami yaitu dan lepas membuat video MV. Sebagian yang sudah ditugaskan Pak dosen yaitu Pak Edi pada presentasi jadi konsep sekian pilih karakter video, karakter dalam video dan lain sebagainya. Terputus. Sambungannya terputus. Emang keluar sendiri, Pak. Iya, sambungannya terputus tadi. Oh, terputus. Pak. Judul lagu. Pada ini kami memilih salah satu dari sekian banyak lagu yang berjudul Perahu Kertas yang dinyanyikan oleh artis Maudy Ayunda dalam album original soundtrack. Genre pop, rilis 2000. Maaf Pak, putus-putus Pak. Sudah diupload di Classroom? Belum. Coba diupload di Classroom, nanti kamu menerangkannya dari Classroom Pak supaya tidak terputus-putus. Iya Pak. Benar. Baik, biar si anak ada, singgih dulu, nggih. Silakan nggih, kelompokmu nggih. Ya, si Risa mengupload di Classroom nanti biar di. Iya Pak. Ini saya sudah buat tapi malah hilang nih Pak. Apanya? PPT-nya hilang. Hilang. Hilangnya kenapa? Filenya kehapus apa? Sudah diupload di Classroom belum? Kayaknya apa ya Pak? Belum bisa malah udah dikeluarin. Ya udah, dia tadi gimana tadi dia? Ini belum dikasih tugas di Classroom, Pak. Oh, belum dikasih tugas atau di Classroom. dikirim, ya, atau dikirim di WA.
Di WA aja. Oh, WA. Iya. Di WA nanti Pak Edi share di WA juga bisa. Ya, Sige. Gimana, Ge? Idenya gimana? Coba. Karena PPT-nya hilang, nanti tetap diupload di Classroom ya. Nanti Pak Edi bikinkan linknya. Oh, nggak ada sih, Sige. Gimana, Ge? Idenya gimana? Punyamu? Halo, Sige? Ya, Sige? Halo? Sige, dengar suara Pak Adi? Oke, sudah ada di dikirim lewat WA. Ini Pak Edi buka. Ya. Kita share. Wis masak. Telat. Iya, Sudah kelihatan? Belum, Pak. Kelihatan. Nah, dari sini. Udah, Pak. Udah. Ya. Oke, silakan, terangkan. Ya, kali ini saya akan presentasikan tentang pembuatan video klip. Itu sampai Oke, silakan. Nah, saya di judul lagunya pada video ini kami telah memilih salah satu dari sekian banyak lagu. Yang kali ini saya akan memilih judul Perahu Kertas yang dinyanyikan oleh artis Maudy Ayunda dalam album Perahu Kertas Original Soundtrack. Genre pop, tahun rilis 2012 dengan durasi 4 menit. Nah, dari ide cerita, lagu ini terpilih karena sesuai judul lagu ini sebenarnya lirik yang bermakna. Dan pada video yang akan dibuat nantinya akan menyesuaikan lagu, yaitu seorang wanita yang tengah galau memikirkan seorang pria yang dulu pernah ia kenal dan ia percaya akan menemukannya. Maka dari itu, wanita tersebut menuliskan sebuah curahan hati dalam secari kertas dan nantinya akan dibuat menjadi perahu kertas. Kemudian dihanyutkan di sungai dan dengan harapan dapat sampai kepada orang tersebut atau bahkan hancur bersama dengan harapannya.
Lalu konsep ceritanya, sejalan dengan ide yang sudah disampaikan, konsep yang akan dibuat yaitu dengan memfokuskan pada satu sudut pandang dari pemeran atau pemeran utama dalam video yang akan kita buat. Berawal dari saat melamun, nulis di kertas, dan menggunakan kapal. Setiap adegan akan disesuaikan dengan lirik lagu dan akan melibatkan juga beberapa figuran untuk pelengkapnya agar pesan dari lagu bisa lebih tersampaikan. Dan scan dalam video ini terbagi menjadi 4 scan. Scan pertama saat pemeran utama sedang melamun dan melihat sekeliling. Yang scan kedua saat pemeran utama mulai menulis di secari kertas dan melihatnya menjadi sebuah perahu kertas. Scan ketiga saat pemeran utama berjalan dan menyanyikan kertas tersebut. Dan scan keempat saat perahu kertas tersebut hanyut dan kemudian tenggelam menabrak jeram sungai dan akhirnya ditemukan seseorang dalam keadaan tenggelam. Nah, latar setting dan tempatnya, melihat kondisi geografis sekitar, maka dipilihlah beberapa tempat yang nantinya akan disetting untuk pengambilan gambar atau shoot, yaitu yang pertama sawah. Sawah dipilih karena merupakan tempat dominan di sekitar kita. Dan karena orang lebih tinggi dari sawah, maka background akan terlihat lebih luas. Lalu sungai menjadi latar tempat yang wajib karena sesuai dengan lagu yang di atas, lagu tadi. Lalu seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa video ini memfokuskan pada karakter utama dan juga akan ditambahkan karakter pendukung serta karakter figuran. Sebagai pelengkap di antaranya, yang pertama karakter utama, seorang wanita, pemeran ini masih didiskusikan, Pak. Terus yang kedua karakter pendukung, seseorang yang menemukan perahu di akhir video, pemerannya juga masih didiskusikan. Lalu yang ketiga karakter figuran, orang yang lalu lalang atau bisa jadi petani atau orang-orang. Nah, langkah-langkahnya setelah presentasi pra pembuatan musik video ini selesai, langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama membentuk kru, lalu memantapkan konsep, bisa berupa pembuatan storyboard dan lain-lain, lalu syuting atau tag video, mengumpulkan menjadi berbagai scan yang akan dijadikan sequence, lalu editing video atau menentukan scan yang akan dikolaborasikan dengan musik, lalu dipublikasikan atau pengumpulan tugas. Nah, penutup mungkin masih banyak kekurangan yang dari apa yang disampaikan di atas, maka dari itu masih perlu koreksi dan masukan dari dosen atau teman-teman yang sudah menyimak presentasi ini. Sekian, terima kasih. Baik, jadi seperti tadi ya, dilengkapi dengan kajian analisis referensi yang digunakan. Ya. Jadi referensi visual itu bisa mengacu pada video-video yang sudah ada, ya, jadi ya, video yang ada yang menjadi ide-ide. Jadi kita menggali ide-ide dari ide-ide kreatif dari orang lain itu tidak masalah, ya. Jadi kemudian nanti setelah dikembangkan ide-ide tadi, baru kita akan menyiapkan tahap produksinya, ya. Saat ini
Tadi sudah siapkan satu contoh. Berarti ingin tunjukkan. Jadi coba kalian cari jurnal ya, dengan menuliskan kata kunci perancangan atau pembuatan video klip musik ya. Nah, ini ada beberapa dari karya-karya akademis yang sudah dikembangkan ya. Perancangan promosi grup musik lalang melalui video klip ya. Ini satu penelitian. Nah, tentu dikaji dulu karakteristik musiknya ataupun genrenya yang terkait dengan musiknya, bandnya, grup bandnya. Ini kan ini band indie, maka dikaji dulu siapa pelantun lagu tersebut ya. Karena bisa saja video klip itu dilantunkan secara solo atau grup melalui band ya. Jadi nanti digali karakteristik daripada penyanyinya, kalau tadi Raisa ya, supaya nanti karakteristik videonya tadi, visualisasinya itu menggambarkan karakteristik dari lagu tersebut atau penyanyinya juga. Nah, sehingga karakternya tidak akan beralih ke karakter grup band lain atau penyanyi lain, ataupun ke lagu yang lainnya juga. Jadi nanti dari tentu penggaliannya bisa saja ini menggunakan, kalau yang ini contohnya ini menggunakan 5W1H ya. Jadi rancangan itu akan dibuat untuk apa, buat ya. Kemudian akan dipublikasikan di mana. Tentu ini juga dibikin satu analisa siapa yang akan menjadi target daripada video klip tersebut. Karena dengan analisa ini kita mengetahui alasan-alasan ya, kenapa kita harus merancang seperti itu. Nah, ini. Kemudian juga dibuka, nanti juga kalian akan membuat sinopsis ya. Sinopsis ringkasan ceritanya, termasuk kalian nanti akan membuat storyline dan storyboard. Nah, oke. Nah, untuk tahap minggu depan itu masih kita menggunakan tahap analisis yang mencari referensi ya, mencari referensi visual ya, ataupun referensi akademik. Misalnya gambar-gambar yang akan muncul itu dari mana sumber idenya? Misalnya contohnya nah, misalnya analisis produksi untuk membandingkan. Ini misalnya kalau yang penelitian ini menggunakan 5 lagu menjadi referensi video klipnya. Dari Dewa, dari Dream Theater, dari Within Temptation, nah itu menjadi referensi. Lalu dianalisa. Cuman di sini tidak dituliskan analisisnya seperti apa. Nah, kalian membuat analisa itu. Yang video-video, ini video-video sejenis, ya. Kemudian kalian akan membuat referensi visualnya.